Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Tri Haryono. Memang kalau dilihat dari grup WA dengan di pertemuan itu memang aktif di grup WA. Di grup WA itu ada anggota kita yang aktif sekali, super aktif mungkin lagi super aktif. Tapi sampai sekarang juga belum berkenan untuk bisa hadir. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu untuk bisa hadir tentunya. Baiklah, ini ada permohonan izin Mas Taufik tidak bisa hadir karena di rumahnya ada acara. Jadi untuk dana TPA tak minta untuk bisa ada yang mengantarkan. Jadi yang biasa mewakili juga ada acara mendadak Boyolali. Sejenis terapi. Mudah-mudahan nanti bisa diantarkan. Baiklah, sebelum kita menuju acara berikutnya, saya sampaikan informasi bagaimana informasi yang sudah di-share di grup beberapa hari kemarin, yaitu tentang pelatihan pemulasaran jenazah, perawatan jenazah, merawat jenazah. Insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad, tanggal 8 Oktober di Masjid Kepatihan. Ini setiap ranting maksudnya, setiap kelurahan di ranting DMI ini dimohon mengirimkan 3 perwakilan. Dan monggo dari Mojosongo yang berkenan monggo nanti bisa didaftarkan. Sebenarnya permintaan dari panitia itu 2 laki-laki, 1 ibu, 1 perempuan kalau bisa. Kalau emang nggak bisa ya katanya laki-laki semua nggak apa-apa. Ya monggo nanti barangnya dari bapak sekalian yang saya kira yang aktif saja. Ya, kalau yang enggak ya yang aktif sehingga nanti bisa menularkan kepada yang lain ketika waktu pertemuan. Monggo barangkali saya berkenan jadi besok hari Ahad. Besok jam 9.30 sampai jam 12 sampai zuhur. Ya 9.30 sampai zuhur. Masjid Kepatihan, di masjidnya. DMI dari Dewan Masjid. Sebelum dilanjutkan Pak Hima mau tanya, ini maksudnya DMI itu khusus apa yang termasuk FKI ini bisa? Ya, dulu memang kesepakatan pengurus DMI itu sama dengan pengurus FKWN, biar nggak tempuk, karena biar nggak terjadi satu masalah kebanyakan pertemuan nanti. Jadi otomatis kan ketuanya juga beliau Bapak Tri Haryono, sekretarisnya Pak Mujamil, atau bendaranya. Itu masih sama. Ya, saya mohon didaftarkan nggak apa-apa, saya ingin Sulati. Satu monggo, satu kali. Pak Jarto. Akad besok. Tanggal 8. Tanggal 8. Ya. Ya. Mantu. Pak RG masalahnya. Iya, Pak Jarto. Sama Pak Rati dah? ya. Ya karena tadi saya sudah tahu. Ya, Semangat. Ada lagi? Kalau nggak ada ibu yang dari bapak-bapak semuanya. Ini memang juga sebagian besar dari bapak. Kalau negara saya ada ibunya 1, tidak perasaan ibunya 1, yang lain bapak-bapak sendiri.
monggo datang. Kalau tidak mengurus juga. Ada bisa. Ya, kalau memang nggak ada ya, sama saya tidak apa-apa sih. Berarti Kalau memang nggak ada, 3 berarti. ya, 3. bertiga. Kalau penyarangi itu sudah sakit mas. Jadi saya sendiri, Pak Larti sama Pak Tartono ya. Ini untuk yang pertama tentang pemulasaran jenazah. Perawatan jenazah yang belum mikir kan. Perawat jenazah mulai dari Pulau Sorong itu semua ya. saya kayak bicara nih. Pulau Sorong kematian. Kematian ya, kematian. Jaksaan. Ngarep tuku bangunan. Polres, Pak. Belakang KUA. Oke. Baik. Jadi ini lagi untuk Mas Taufik juga belum ada jawaban. Mudah-mudahan nanti ada yang menyusulkan. Kemudian laporan Pak Tartono mungkin bisa laporkan. Bisa saja. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kami akan melaporkan dari Bendara 2 untuk kas gandeleng yang keliling tadi. Untuk saldo bulan lalu dari Masjid Baitul Mutakin itu Rp1.920.000. Kemudian pada malam hari ini infak Rp75.000, sehingga total saldo pada malam hari ini di Masjid Nur Salam ada Rp1.995.000. Rp1.995.000. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang infak masjid, karena ini Mas Taufiknya juga benar-benar mungkin bisa diterima Pak Tartono dulu ya. Itu Pak Tartono dulu monggo. Nanti yang untuk infak dari masjid untuk kas FUI bisa disampaikan ke Pak Tartono. Perlu kertas. Gini. Ponikan apa? Ponikan ini. Dulu apa ini? Oh biar tuh. Mohon maaf ini dari tempat saya itu walian. Ini Al-Ma'arif. Ya, Pak Sutopo. Dari tempat saya itu nggak pakai kabel, saya sih di Mas Mukti dulu. Memang harus rajin ngecas. Al-Fatah. Nih, kelupaan ya pas tengah-tengah ceramah Macet. mati. Oke, cuma lebih praktis memang. Oke. Jadi sekali lagi untuk infak masjid juga bisa diberikan ke Pak Tartono. Berikutnya yaitu lain-lain. Barangkali monggo nanti ada informasi atau gagasan atau biasanya dari Pak Mukti dulu. Bisa. Informasi tentang sound system. Mungkin saya mengawali Pak tentang sound system. Kasus di tempat saya itu ya kasus dan itu sering cuma ini udah lama. Ini orang sering jebol Pak. Ya orang sering jebol. Padahal kalau kita melihat di YouTube juga disarankan pakai matching ya, taruh matching itu sudah. Kemudian kekuatan ampli tempat saya itu kan 240, toa 240. Kemudian hornnya itu ada 8. Ini masih kemudian itu masih jebol juga.
Ya, untuk setelan-setelannya sebenarnya juga sudah kita turuti apa yang disampaikan di tutorial. Ya, tapi masih seperti itu. Barangkali ada saran dari Pak Bukti Mundur. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu sudah berapa kali ya? Kali ini. Alhamdulillah, maka puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam pertemuannya baik ini kita bisa saling bertukar informasi, juga saling memotivasi. Untuk itu kita pantas bersyukur pada Allah dengan kenikmatan ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu sahabatnya yang nanti. Moga ini kalau hidangan sudah tersedia, langsung dia bikin mawon. Kalau akhir kasih tol. Monggo sakit di samping, di samping mawon. Bapak-bapak semuanya, sebelum saya menguraikan tentang sound system sebagai bahan informasi, saya akan menyampaikan dulu 3 buah pengumuman. Diizinkan ya Pak ya? Pengumuman pertama datang dari IPAI Kota Surakarta. Itu pengumuman pertama. Jadi bahwa IPAI Kota Surakarta saat ini sudah memulai untuk pengajian manasik haji. Untuk itu bagi keluarga kita, teman-teman ataupun saudara yang sudah saatnya berhaji, baik tahun ini maupun beberapa tahun ke depan, monggo silakan untuk bergabung untuk mendatangi pengajian manasik haji. Jadi pengajian manasik haji ini terbuka untuk umum, jadi tidak khusus ya. Kita misalnya belum berhaji, ikut pun boleh karena ini adalah pengajian. Jadi kita bisa menuntut ilmu di situ dengan gratis. Kemudian bapak-bapak semuanya, bahwa ketika kita di lapangan nampaknya masyarakat masih bingung antaranya IPHI sama KBI. IPHI itu singkatan dari Ikatan Persaudaraan Haji. Jadi pengajian manasik haji di sana itu adalah lulusan sing badhe haji ngajari di kelas jadi gratis. Kemudian sebaliknya yang disebut dengan KBI, KBI itu ada bimbingan. Jadi kalau anak sekolah itu kursus ataupun les semacam bimbingan belajar itu, sehingga harus membayar. Dan juga diberitahukan juga bahwa pada tahun kemarin, pelaksanaan haji kemarin itu kuota kita sudah dibuka sangat besar, sehingga pengumuman yang sangat mendadak itu menyebabkan ada yang tidak bisa berangkat haji karena beberapa alasan. Jadi kuotanya sudah dibuka, tapi kita tidak bisa berangkat haji karena apa? Yang satu mungkin ada duit rahasia, duit rahasia belum makan haji, itu yang pertama. Yang kedua, uangnya ada, tapi waduh, aku rumah nasi, jadi aku rumah ini tahun beri ya. Ada yang alasan itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu dibuka kuota yang besar karena ada yang seharusnya berangkat tapi sudah terlanjur apa soalnya ngasane Gusti Allah ada meninggal. Nah ini. Dan untuk tahun-tahun ke depan nampaknya hal semacam ini akan dibuka lebih besar. Sebagai pengalaman bahwa ada teman saya itu walaupun jadwalnya masih besok, karena beliau tahu bahwa kuotanya dibuka dan kursi yang di pesawat harus diisi, maka beliau bisa ngurus sendiri dan berangkat walaupun jadwalnya tidak tahun ini, tapi bisa menguruskan. Jadi nanti bisa kalau
untuk sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berangkat haji untuk selalu aktif mengurus, karena barangkali jadwalnya sebenarnya iso makasaki mereka sudah ada dananya, kemudian sudah ada mentalnya ataupun ilmunya sudah ada. Nah, ini ada peluang untuk bisa berangkat lebih awal. Jadi sekali lagi dari IPHI ini membuka diri untuk bisa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saat ini atau besok mau berangkat, silakan bergabung ke sana. Mengapa harus ke sana? Pada tahun ini kebetulan IPHI Kota Surakarta itu dipercaya oleh Departemen Agama. Kalau dulu dari Depak itu mengadakan manasik hanya sekali atau 2 kali, nampaknya tahun ini dipercayakan bekerjasama dengan IPHI. Sehingga ada peluang besar pengumuman tentang haji maju atau mundur, jatuhnya kapan, itu akan disampaikan melalui Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang ada di Baron. Demikian ya. Ini adalah pengumuman yang pertama dari IPHI, sekaligus nanti untuk sampaikan kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah pengumuman dari sehubungan besok itu kita adanya pemilu, sehingga perlu masyarakat adanya pencerahan tentang bagaimana seorang muslim dalam memilih. Pentingnya apa seorang muslim harus memilih ataupun melaksanakan pemilu. Maka ini dari kelompok ataupun pengajian politik itu mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di pengajian, sehingga wawasan kita jelas bagaimana mengatur negara itu, bagaimana menyelenggarakan yang baik bagi umat Islam dalam tata urusan kenegaraan. Nah, ini besok Sabtu, jadi besok Sabtu tanggal 21 Oktober itu ada pengajian di Masjid Nurul Iman Kantan, Surakarta. Silakan Bapak Ibu yang terso hadir untuk bisa hadir di sana, sehubungan dengan kajian yang bersifat politik, tapi bukan promosi partai. Jadi kita memahami bagaimana berpolitik. Politik ini nampaknya juga sekarang di Karanganyar itu karena kita melihat bahwa objek wisatanya maju, pendapatannya bagus, kemudian banyak berdiri pondok-pondok pesantren, itu adalah hasil dari kebijakan politik. Dan itu disampaikan kemarin ketika ada masjid Madinah yang ada di Karanganyar. Di Karanganyar itu ada masjid baru, persis masjid Madinah, persis banget itu. Tempatnya di Sondokoro ke selatan, kemudian belok ke kiri sedikit ke timur. Itu nanti di pinggir sana ada masjid mirip Madinah, tingginya, pintunya, ornamen sama persis. Masjidnya biru umroh Samira. Di sana disebutkan bahwa dari pemerintah Kota Karanganyar itu melaksanakan kebijakan politik di dalam Islam, yaitu apa? Mengatur pemerintahan, membuat perda bahwa siapa saja yang mengerjakan kegiatan keagamaan akan dipermudah izinnya. Maka pondok-pondoknya sangat banyak. Sehingga itulah maka pentingnya politik bagi umat Islam itu. Tapi bukan promosi partai ya, jadi beda antara promosi partai dengan politik. Karena politik adalah kehidupan kita, termasuk mengapa ada barang-barang lain, itu adalah kesimpulan dari politik. Itu yang pengumuman yang kedua dari pengajian ya. Dan yang ketiga pengumuman dari tempat saya sendiri, yaitu saya punya bidang sosial, menangani atau mengurusi yaitu tentang wakaf sound system. Kemarin saya ada semacam ini sebanyak 3, belum ada yang ngambil, ternyata 1 sudah diambil Pak Sarto lagi. Buat coba deh. Suaranya gimana? Bagus, alhamdulillah. Itu masih ada 2 yang belum diambil. Siapa tahu masih membutuhkan mic kayak gini ini gratis, tidak bayar. Kemudian tambah lagi ada
pegang kayak yang di sampai kabel itu sebanyak 3 juga. Monggo silakan nanti masjid ataupun musola yang belum ada mic-nya silakan mengambil. Kemudian bagi bapak-bapak yang masjidnya ada alat-alat elektronik yang rusak, silakan diserahkan tempat saya untuk diwakafkan yang bagus. Nanti kita umumkan lagi, tapi berisiko atau diserahkan ke atau nanti menjadi banyak kerusakan padahal barangnya ada kok rusak. Atau seperti tadi yang dikatakan kok berjendit, Mas. Demikian pengumuman sudah saya sampaikan. Jadi langsung kita melanjutkan untuk soal sistem. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, masjid merupakan tempat untuk memberikan ilmu. Jadi ketika seorang ustadz di depan mic, sebaiknya harus bisa didengarkan suaranya itu kepada jamaah. Jadi kalau jamaah tidak bisa mendengarkan, berarti kita ada kesalahan. Sound system yang bagus itu tidak mesti mahal. Sound system yang bagus tidak mesti mahal. Bagaimana bisa menjadi sound system yang bagus? Yang dibutuhkan adalah SDM-nya, sumber daya manusia atau orangnya. Orang yang sini marah nomor siji, dan sini lapor kira bisa kira. Aku kayak itu tak butuh ya. Mukanya lapor kira, tapi yang ahli, itu bisa mabur. Demikian juga di masjid kita, mohon untuk bapak-bapak semuanya menyiapkan remaja 1 atau 2 untuk dipasang. Dipakai sound system agar kualitas suara ketika untuk berbicara itu bisa tersampaikan kepada jamaah. Kemudian setelah ada orang yang ngurusi, baru dicarikan ilmunya. Yang penting budaya gelusik, terus ini diajari. Nah, monggo silakan nanti suatu saat kalau berkenan Bapak Ibu di masjidnya ada remaja, saya juga sanggup bercerita, mengarahkan, memberikan pengarah-pengarah, silakan tidak dipungut biaya. Dan untuk tadi yang barunya sering mati, betul tadi kita memang perlu melihat bagaimana sambung-nyambungnya itu menjadi penting. Jadi perlu dicek dulu, kemudian perkabelnya kayak apa, sistem nyambungnya kayak apa, ukuran-ukurannya sinkron apa enggak. Nah, rata-rata bagi masjid-masjid kita itu yang menyebabkan sound tidak bagus itu yang pertama itu satu adalah ini penempatan speaker itu tidak pas biasanya, maka menjadi kalau setong, ora setong, mengandungi efeknya itu penempatan speaker nomor 1. Yang kedua adalah kualitas. Kalau dengan beli speaker itu jangan banyak merek, 1 merek saja, nanti ngaturnya gampang. Kemudian mic juga sama, jangan banyak merek nih, 1 merek saja, nanti bagian operatornya gampang. Jadi separuh suaranya tidak sama. Ini karakternya beda-beda, nanti siji separuh, siji seperempat, tadi saya begini gitu, kita stres itu. Jadi atur apa dipakai kabeh, dan masalahnya dipakai itu hasilnya kodong enggak. Karena ada mic yang peka, ada yang tidak peka. Kemudian yang lain lagi selain itu adalah bagaimana kita merawat. Dan kita harus memahami bahwa masjid itu jangan sampai alatnya banyak, itu merepotkan. Kita bukan sound system gitu. Jadi jangan sampai alatnya itu banyak. Kalau perlu yang simpel-simpel aja. Nah perlu tangkepin bunyi gitu, dan nggak usah diwah-wah. Maka nanti misalnya Bapak Ibu ada keperluan apa, silahkan berkonsultasi dengan saya, walaupun tidak mesti beli ya, mesti konsultasi gitu ya. Tujuannya apa? Biar kita mendapatkan kualitas suara yang bagus. Mungkin demikian saja tadi untuk di lapangan saya ingin melihat fisiknya, ya bapak-bapak fisik yang kurang best, saya untuk bisa melihat fisiknya, untuk menilai tempatnya kurang bagaimana. Seperti di masjid ini sudah bagus penempatannya, walaupun speakernya cuma 1 loh.
gitu Pak. Gitu. Ini cuma satu di atas. Nah, ini udah betul ini penempatannya. Karena apa? Suara pedok kabeh roto. Di sana suaranya banter, ini ya banter. Mari satu. Apa kalau ditarik benang dimeteri, jaraknya kilometer kabeh atau 5 meter kabeh, itu suaranya roto. Tapi ada juga yang salah penempatannya di sini sama di sini. Nah, terkadang itu sosok kita nggak pas kiri aku. Tapi ada juga yang masang 3 di sana pasang dari sini juga bagus. Karena apa? Sing pidato orang ngeden, bagus orang itu kok Pak. Itu ada itu di Wonorejo itu model pasangnya gitu. Jadi muasang son itu tidak mesti kudu simetris, yang penting adalah ratanya semua. Bapak-bapak, demikian sekilas informasi dari saya, yaitu sharing tentang sound system dan juga pengumuman. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi bapak-bapak semuanya. Amin. Dan insya Allah saya akan selalu siap dan sedia untuk membantu kesulitan bapak-bapak semua dalam hal tata suara maupun multimedia. Insya Allah demikian. Dan pertemuan yang akan datang insya Allah kalau kita undang nanti ke bidang multimedia. Tapi tidak untuk kemungkinan nanti apapun yang dengan sampaikan akan saya ulang sesuai dengan apa yang saya pahami. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.